Kembali lagi di episode kelima. Episode kelima kali ini ada sebuah pertanyaan di grup komunitas pasien dan pendamping cuci darah di Indonesia ini, yang salah satunya posting kayak gini. Izin bertanya teman-teman di sini, sakit nggak sih kak operasi Cimino atau Avesan? Saya masih takut disuruh pasang akses Cimino. Kemarin operasi pasang CDL aja masih berasa. Kayaknya episode sebelumnya kita udah bahas pemasangan CDL. Kali ini pemasangan Cimino. Saya juga ada video reaksinya tentang pemasangan operasi Cimino ya, yang ada di lengan. Kalian bisa tonton, linknya ada di bawah ini juga. Oke, ada yang komentar dari pertanyaan di atas, namanya juga operasi bos. Ya sakit kan pakai pembaal. Naon teh pembaal? Gak tahu aku pembaal apaan. Ya pokoknya itu kali ya, mungkin karena dibedah. Jujur, dari yang saya rasakan pribadi, operasi Avesan lebih sakit daripada CDL. Bener sih dibius, cuman yang dibius itu kayak berasa di kulitnya aja, di lengannya aja. Ketika otot-ototnya disambung tuh, dijahit, nggak enak. Itu berasa banget, rasanya kayak disetrum, tapi nggak sesakit itu, masih bisa tertahan. Cuman kaget aja ya, karena kan nggak pernah ngalamin kayak gitu. CDL sakitnya berapa lama bang? CDL nggak sakit sih, harus nggak berasa sakit kok. Sebentar ini operasinya. Iya, CDL bentar. Kalau Avesan tuh biasanya 30 menit sampai 2 jam ada. Aku 2 jam. Ada yang komentar juga, operasi kecil paling cuma 2 jam prosesnya. Lagian kan dibius, nggak berasa sakit lah. Ada juga pasien yang bilang nggak sakit kok operasinya, udah beberapa kali operasi Cimino, kan dibius. Wah iya tuh, di tempatku juga ada beberapa pasien yang udah berkali-kali operasi Cimino. Dari yang lengan bawah rusak, terus dipindah ke lengan atas, rusak, dipindah ke tangan sebelahnya, rusak, dipindah lagi, rusak, di paha, ada yang di paha juga, di kaki. Terus akhirnya manual karena udah nggak bisa operasi lagi katanya. Udah sepuh juga beliau. Serem sih. Tapi Avesan dan CDL nggak seserem CAPD. CAPD dibius besar, jadi kita benar-benar nggak berasa, tahu-tahu ada lubang aja di perut. Aduh, serem gitu. Nggak berani loh. Ada juga pasien yang bilang, lah kalau takut operasinya gimana nanti pemakaian Ciminonya kak, yang nantinya bakalan ditusuk 2 kali itu, dilawan kak rasa takutnya. Kalau takut jarum ya sama, sejak kecil saya juga paling takut dan hampir selalu pingsan kalau bertemu jarum. Tapi ya ngakalinya sekarang selama proses jam terbang. Biasanya kalau udah 1 tahun 2 tahun dan tahun-tahun berikutnya udah nggak berasa deh. Mau ditusuk berapa kali aja nggak berasa, asal tusukannya pas. Kalau tusukannya salah, bleset gitu, itu baru kesakitan. Ya banyak berdoa lah biar dapat perawat yang pas fokus. Ada juga pasien yang bilang minta obat bius mas, minta disuntikan. Kalau nggak disuntikan baru sakit banget. Tapi saya belum pernah sih rasakan. Prosedurnya emang harus dianestesi sih, dibius. Ada juga yang bilang nggak sakit, cuman geli-geli, gerenyem, serasa ditiban balok rel. Wah, 1 jam operasi sambil diajak ngobrol suster biar selalu terjaga. Enak ya, ada yang ngajak ngobrol susternya, jadi kita bisa teralihkan. Kalau pengalamanku itu waktu operasi Avesan, ada 2 dokter. Dokter seniornya dia yang ngawasin, dokter juniornya ini yang mengeksekusi. Dokter junior ini pertama kali melakukan operasi Avesan dan saya pasien pertamanya beliau. Jadi obrolan yang saya dengar adalah dokter junior ini dimarahin terus sama dokter senior, dokter pengawasnya, karena yang salah sobek lah apalah gitu. Udah pasrah banget. Ada juga pasien yang bilang nggak sakit sama sekali, cuman pas dibius aja agak perih, dan pas operasi kayak kesetrum kecil. Iya bener, rasanya kayak kesetrum, nggak berasa apa-apa lagi. Aku berasa mesin, tapi nggak sakit. Setelah operasi itu nggak sakit. Terus setelah balik ke ruangan, pendarahan kan, panik tuh, karena kan nggak ngerti, nggak dijelasin juga kalau bakal pendarahan dan sebagainya. Jadi di kasanya tuh penuh dengan darah kumpul. Terus tanya perawatnya nggak ngasih respon yang melegakan. Setelah beberapa jam kemudian kita mendesak perawatnya untuk ini gimana pendarahannya. Akhirnya perawatnya telepon dokternya, terus kata dokternya itu hal normal pasca operasi, pasti ada pendarahan. Dicek dulu, kalau besok waktu HD masih pendarahan, kita lakukan operasi ulang. Tapi kalau besok pendarahannya berhenti, berarti ya udah nggak usah. Dan ternyata besoknya di jam HD, selain dibersihkan sama perawatnya, itu aku masih pakai CDL ya. Di Avesannya
perbannya baru dioperasi, jadi belum bisa dipakai. Sama perawatnya dibersihin, perbannya dibuka, pokoknya dibersihin, diganti perban. Ternyata udah nggak pendarahan lagi. Wah, syukur deh di situ. Ada juga pasien yang bilang sakitnya sebentar, kalau sukses kedepannya Anda akan menikmati. CDL rawan infeksi, sementara Cimino enggak. Aku Cimino Avesanku di tangan kiri, jadi nggak berani buat angkat berat dan sebagainya. Aktivitas tenaga pertama itu selalu aku pakai di tangan kanan, tangan kiri nggak berani aku pakai apa-apa. Malas operasinya, antrinya lama, prosedurnya ya agak gimana. Ya maklum karena pakai BPJS kali ya. Terus ada juga pasien yang bilang menurut saya yang pendamping HD masih sakit CDL karena efeknya lebih banyak, lebih rewel istilahnya. Bener banget. Kok selama pakai Avesan ini nggak pernah pingsan di rumah sakit ya. Kalau di rumah pernah pingsan karena waktu itu HB lagi ngedrop banget. Di rumah sakit enggak. Waktu pakai CDL aku pernah pingsan di rumah sakit. Jadi setelah cuci darah tumbang blackout gitu. Terus dibawa lagi ke ruangan. Padahal udah di ruang tunggu depan. Ada juga pasien yang bilang biasa aja. Ada juga yang bilang sakitnya pas biosnya habis. Biasanya pas tidur malam, nyut nyeri, tapi lebih sakit CDL. Coba aja ngeri sedap Cimino. Gimana sih? Ya mungkin kadar sensitifnya pasien beda-beda kali ya. Kalau aku lebih pasca operasi itu lebih menderita Avesan daripada CDL. Karena Avesan 3 bulan itu belum kering, belum jadi. Tanganku tuh bengkak, keungungan, nggak itu dah pokoknya nggak elok lah. Tapi setelah itu udah mulai normal, mulai pulih lagi setelah 3 bulan itu. Terakhir ada pasien juga yang bilang kalau operasi Cimino sakitnya pas suntik awal buat pembiusan lokal. Itu kayak semut hitam gede, lalu urat kamu diobok-obok kayak kesetrum. Relax aja. Iya, aku suntik anestesinya nggak berasa. Pas udah biusnya juga udah nggak berasa. Waktu dipegang, disobek kulitnya tuh nggak sakit, nggak berasa. Bener, yang uratnya diobok-obok itu yang berasa kesetrum. Tapi dokter seniornya bilang selalu ngasih warning gitu kan, kayak sebentar lagi ditahan ya, agak berasa. Dia bilang kayak gitu. Terus ada berikutnya juga dokternya bilang tahan lagi ya. Jadi ya aku udah bisa mempersiapkan, oh abis ini pasti bakal ada shock, abis ini pasti bakal ada jump scare. Tapi aku nggak teriak, nggak apa sih, ikhlas aja. Nggak bisa tidur dengerin mereka ngobrol, dimarahin mulu. Dokter juniornya kasihan. Ya itulah. Tapi kalau mau lebih detailnya, di bawah ini ada link, kalian bisa nonton video reaksi pemasangan Avesan. Nggak sebegitu menakutkan operasinya. Pasca operasinya itu yang harus kita tahan 1 bulan dah. 1 bulan pertama itu kita berjuang untuk menahan ketidaknyamanan. Nggak begitu sakit, cuman nggak nyaman aja. Apalagi kalau udah ada semut masuk, aduh rasanya kayak celekit gitu. Karena aku pernah kejadian kayak gitu malam-malam, ada semut masuk dalam perban Avesan. Aduh, akhirnya malam-malam perbannya aku buka, aku bersihin. Agak ngilu, tapi ya mau gimana lagi. Oke, itulah episode kelima kita bahas tentang Avesan. Episode 4 kemarin kita bahas CDL ya. Kamu bisa tonton di video sebelumnya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Sehat selalu ya.